Geledah sekarang Darto. Waduh, kosong bang. Saya udah periksa, nggak ada apa-apa sama sekali. Cuma ada baju bau keringat. Kamu jangan main-main sama saya, Cil. Saya tahu tadi subuh kamu berhenti di dekat pohon beringin. Ya, saya berhenti karena motor saya rusak, Bang. Masa saya harus dorong motor sampai gudang? Abang, kalau emang benci sama saya gara-gara cewek tadi sore, mending kita omongin baik-baik dah. Jangan nuduh-nuduh sembarangan. Ah, sial, sepertinya barang itu emang sudah diambil orang lain. Aduh, gawat nih. Ah, sialan. Yaudah, cabut. Tapi ingat, kalau saya dengar kamu nyanyi atau pegang barang yang bukan hak kamu, saya bakal bikin kamu nyesal seumur hidup. Akhirnya aman juga. Hampir aja. Untung anak-anak mau dengerin saran saya. Cil, kamu kemana aja sih? Kita dari tadi nungguin kamu deg-degan di sini. Gila. Saya hampir mati. Uco bongkar motor saya. Untung strategi kita benar. Kalau saya yang bawa tas ini tadi, sekarang saya udah di dasar sungai. Gokil juga ya kamu, Cil. Nyali kamu gede juga. Terus sekarang gimana? Barangnya udah di sini. Kita buka sekarang aja atau gimana? Ya, bukalah. Kita harus tahu apa yang bikin nyawa saya hampir hilang tadi. Iya, buka aja, tunggu apa lagi? Ayo buka sekarang sebelum ada orang lain lewat. Hah? Kampret. Hah? Gila, itu beneran? Cil, ini bukan bisnis sembako. Ini barang haram yang bisa bikin kita mendekam di penjara seumur hidup. Lihat tuh, ada buku kecil di bawah pistol juga. Kok paman saya bisa terlibat sejauh ini? Di sini ada inisial PB. Mungkin itu Pak Broto ya. Dan ada daftar koordinat pengirim. Topik, sekarang kamu paham kan kenapa saya hampir mati tadi? Barang ini harganya ratusan juta. Bahkan bisa jadi miliaran. Ucok nggak bakal berhenti cariin barang itu. Terus kita mau apain di barang? Masa kita mau simpen? Udah, buang aja ke sungai. Buang sekarang juga. Saya nggak mau mati konyol gara-gara barang ginian. Ya, tapi jangan bego juga, San. Kalau kamu buang ke sungai, terus Ucok tetap curiga sama kita nggak punya bukti apa-apa buat ngelawan atau lapor polisi. Barang ini kartu as kita. Gimana kalau kita lapor atau bawa ke kantor polisi aja biar aman? Ya, jangan lapor polisi lah bego. Itu bikin kita di penjara. Gimana kalau polisi nuduh kita yang punya? Tapi kalau kita simpan, kita dalam bahaya besar. Saya tadi udah diancam pistol sama si Ucok. Kalau dia tahu barang ini ada di tangan kita, dia nggak bakal interogasi lagi. Kita langsung disikat. Gimana kalau saya coba tanya ke paman saya pelan-pelan? Saya mau tahu seberapa dalam dia terlibat. Kalau dia cuma dipaksa Pak Broto, kita harus selamatin dia. Tapi kalau memang dia otaknya, ya kita nggak tahu lagi harus gimana. Hui, siapa itu? Keluar kamu. Jangan macam-macam. Tenang, ini saya. Heh, Bang Jampang. Kok abang bisa tahu kita di sini? Rumah saya nggak jauh dari sini. Saya lihat kalian dan buntutin kalian dari pasar. Kalian semua ceroboh. Untung saya yang nemuin kalian. Kalau si Ucok yang nyampe sini, besok nama kalian udah ada di kolom berita duka. Waduh, gitu ya bang. Ya bang. Tapi ya mau gimana lagi bang? Jadi bener kamu yang ambil paket itu, Cil. Kamu tahu apa yang kamu pegang itu? Itu kiriman besar buat bos di Jakarta. Pak Broto sekarang pasti lagi panik. Dan tentunya pasti akan nyisir seluruh kota ini. Bang, paman saya gimana? Dia terlibat juga ya? Kok bisa ya? Bisnis sembakonya sudah gacor. Kenapa harus sentuh bisnis ginian lagi? Paman kamu cuman terpaksa doang, Topik. Dia tahu, tapi dia nggak punya pilihan.
Tapi dengerin saya. Sekarang kalian semua sudah terlanjur basah. Kalian harus sembunyiin barang itu di tempat yang paling gak masuk akal. Bang, tolong bantu kami. Saya cuma mau kerja halal. Saya nggak mau masuk penjara atau mati karena beginian. Gitu ya. Kalau gitu, sini biar saya yang simpan barang itu. Kalian semua masih amatir, nyali kalian mungkin gede, tapi kalian belum paham betapa liciknya orang-orang Pak Broto. Kalau kalian yang simpan, satu gerakan salah sedikit aja, kalian bisa mati konyol. Tapi bang, ini barang bukti penting buat kita, buat keselamatan Acil dan termasuk keselamatan kami juga sih. Bukti apa? Yang ada ini malah jadi surat kematian kalian kalau ketahuan. Saya udah bertahun-tahun di gudang itu. Udah, serahkan aja barang itu ke saya kalau kalian mau selamat. Gimana Pi? Kita kasih aja ya. Bang Jampang bener tuh. Kita tadi aja hampir kecolongan pas Ucok hadang saya di jalan. Ya udah kasih aja, daripada kita yang simpen bisa repot lagi. Ya udah kasih aja dah, kasih. Ya udah, nih Bang. Saya titip ya. Tapi tolong jaga baik-baik barang itu ya bang. Oke, aman. Saya simpan baik-baik barang ini. Sekarang kalian pulang. Bersikap biasa aja. Dan ingat, mulai detik ini kita nggak pernah ketemu di sini lagi. Paham? Ya udah kalau gitu ayo cabut. Saya udah nggak betah di sini. Ya udah, ayo cabut. Kamu bilang apa? Hilang? Kemarin kamu bilang ke saya barang itu udah aman di tangan anggota kamu. Kamu bilang polisi nggak nemu apa-apa karena anak buah kamu udah ambil paket itu di semak-semak. Ya, maaf bos. Saya pikir mereka udah beneran ambil. Ternyata pas dicek ulang tadi sore, lokasinya kosong. Anak-anak bilang ada polisi lewat, jadi mereka sempat kabur dan pas balik lagi barangnya sudah nggak ada bos. Goblok, kamu udah bohongin saya cok. Barang itu nilainya miliaran dan di dalamnya ada catatan pengiriman dari kita. Kalau catatan itu jatuh ke tangan yang salah, kita semua bisa habis. Saya curiga si anak baru itu bos, si Acil. Tadi subuh dia lewat jalan itu dan dia telat dikit. Alasannya katanya motornya mogok pas dekat pohon beringin itu. Dan lokasi mogoknya tidak jauh dari titik koordinat barang itu dilempar. Ya, terus kenapa kamu nggak sikat aja tadi pas kamu hadang di jalan? Saya sudah geledah motornya bos. Tapi kosong, nggak ada apa-apa. Saya pikir dia emang nggak tahu. Aduh, kalau bukan dia berarti ada orang lain yang tahu titik itu. Saya nggak mau tahu cok. Dalam waktu 24 jam, barang itu harus balik ke meja saya. Udah, sekarang kamu kumpulin semua pegawai dan karyawan yang shift sekarang. Oke, siap bos. Pak, tolong bantu saya kumpulin semua buruh tanpa terkecuali di halaman depan ya. Ini perintah dari Pak Broto. Waduh, kok tiba-tiba mendadak gini dapat perintah gitu dari Pak Broto? Ada masalah besar nih. Paket selundupan kita hilang kemarin. Hah? Waduh, kok bisa? Gimana ceritanya? Kan kamu yang kawal pengiriman kemarin. Ya, panjang ceritanya. Ntar aja saya jelasinnya. Sekarang, ayo bantuin saya kumpulin semua buruh sebelum Pak Broto keluar. Oke dah, repot lagi nih.